Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi pengantar hukum adat. Pernahkah Anda mendengar istilah adat istiadat? Itulah salah satu bentuk manifestasi hukum adat. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana hukum adat masih relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan-kawan, ada yang tahu tidak pengertian hukum adat? Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Dan hukum ini tumbuh dan berkembang secara alami dalam suatu komunitas, menjadi pedoman hidup dan mengatur interaksi sosial di dalamnya. Hukum adat juga itu bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Adapun sejarah hukum adat itu telah ada sejak manusia hidup berkelompok di Indonesia. Hukum adat memiliki sejarah yang panjang dan beragam, seiring dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang ada. Pada masa kolonial, hukum adat itu sempat terpinggirkan oleh hukum kolonial. Namun, setelah kemerdekaan, negara Indonesia mengakui keberadaan dan pentingnya hukum adat. Adapun ciri khas hukum adat, yang pertama, itu tidak tertulis. Hukum adat umumnya tidak tertulis, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, bersifat lokal. Hukum adat itu bersifat lokal, artinya berlaku pada suatu komunitas tertentu dan mungkin berbeda dengan hukum adat di komunitas lain. Yang ketiga, berakar pada nilai-nilai luhur. Hukum adat itu berakar pada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Dan yang keempat atau yang terakhir ini dinamis. Hukum adat itu bersifat dinamis, artinya apa? Artinya dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Adapun fungsi hukum adat, yang pertama itu mengatur kehidupan sosial. Artinya apa? Hukum adat itu mengatur berbagai aspek kehidupan sosial seperti hubungan keluarga, kepemilikan tanah, warisan, dan penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya ya apa? Menjaga keseimbangan sosial. Hukum adat itu berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya konflik. Dan yang terakhir yaitu melestarikan nilai-nilai budaya. Hukum adat itu berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan identitas suatu komunitas. Selanjutnya, relevansi hukum adat dalam konteks Indonesia. Sebagai sumber hukum nasional, hukum adat itu telah diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar penyelesaian sengketa, hukum adat itu sering digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa di tingkat lokal, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan adat istiadat. Dan yang ketiga apa? Sebagai bagian dari identitas nasional. Hukum adat ini merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari identitas nasional Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya. Hukum adat ini mengalami sebuah tantangan. Yang menjadi penyebab tantangan tersebut, yang pertama modernisasi. Modernisasi dan globalisasi mengancam kelestarian nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Yang kedua, konflik dengan hukum positif. Terkadang terjadi konflik antara hukum adat dengan hukum positif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang ketiga yaitu kurangnya dokumentasi. Masih banyak hukum adat yang belum terdokumentasi secara tertulis sehingga sulit untuk dilestarikan. Mari kawan-kawan, kita selalu jaga dan lestarikan hukum adat. Dengan cara apa? Yang pertama, belajar dan memahami. Mulailah mempelajari dan memahami hukum adat yang berlaku di komunitas, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.
Yang selanjutnya mengajarkan kepada generasi muda, wariskan pengetahuan tentang hukum adat kepada generasi muda agar tidak luntur. Yang selanjutnya menghargai perbedaan. Setiap komunitas memiliki hukum adat yang berbeda. Oleh karena itu hormati perbedaan tersebut dan hindari sikap diskriminatif. Dan yang terakhir yaitu aktif dalam lembaga adat, bergabung dan aktif dalam lembaga adat di komunitas. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.